Hai, selamat datang di channel penikmat catur, dan kali ini berbeda seperti biasanya ya. Kita akan membahas partai catur yang terbaru dari turnamen Shenzhen Master 2024 yang masih ongoing saat ini. Kali ini partainya antara Daniil Dubov melawan Anish Giri. Dan sudah pasti ini partai sangat menarik ya. Apalagi kan kemarin kan Anish baru saja lawan Prabowo sama Ganjar. Nah, sekarang dia lawannya malah Daniil Dubov. Menarik kan? Go internasional. Oke, kita share saja di sini. Kita langsung masuk ke pertandingan. Abang Dubov main sebagai putih di sini, sementara Abang 01 alias Abang Anish main sebagai hitam. Nah, Dubov di sini mulai dengan pion D4 nih ya. Kemudian Anish membalas kuda F6, lanjut pion C4, pion G6, kuda C3, dan pion D5. Dan di sini si 01 main Grunfeld Defense, yang mana ini memang salah satu opening andalan si Anish Giri ini. Kemudian pion C makan pion D5, kuda makan pion D5, E4, kuda tukar kuda, pion makan kuda, dan gajah G7, kemudian kuda F3, pion ke C5. Standar ya, sampai ini standar. Kemudian gajah B5 skak ya, sebuah line yang sebenarnya tidak begitu populer dimainkan oleh Dubov. Kemudian Abang 01 main kuda C6, kemudian rokade pendek dari Dubov, dan Anish juga rokade pendek. Dan di sini Dubov memutuskan untuk menukar gajah dengan kuda, pion makan kuda. Dan di sini udah jelas ya, Dubov menukar gajah ke kuda. Yang pertama jelas untuk create kelemahan pion tumpuk ya. Yang kedua itu untuk mengurangi tekanan ke pion di D4. Dan kemudian lanjut Abang Dubov main menteri ke C2. Sudah jelas di sini dia kasih pion D4 nih buat dapat activity. Nah, di sini sudah jelas ya. Anish bisa makan nih pion D4, tapi dia nggak kepincut sama sekali. Dia mainkan gajah ke G4. Idenya kurang lebih sama seperti Dubov yang langkah sebelumnya. Dia menukar gajah dengan kuda untuk mendapatkan pion tumpuk. Dan di sini Dubov tidak membiarkan itu terjadi. Dia main kuda ke E5, mengancam gajah, lalu menteri makan pion. Simple saja mah. Abang 01 mah simple. Dia sekarang bukan hanya makan pion di D4 tapi mengancam benteng ya. Jadi Dubov main gajah ke B2, mengancam menteri, dan menteri ke B6 ya. Dia bukan hanya mundur tapi untuk melindungi pion G4 secara tidak langsung. Karena sekarang jika kuda ambil gajah ya, Anish tinggal makan gajah di B2. Nah, di sini Dubov main benteng A ke B1, melindungi gajah agar dia bisa ambil gajah hitam di G4 secara gratis. Nah, di sini pada akhirnya Abang 01, Abang Anish memutuskan untuk menukar gajah dengan kuda, dan gajah makan kuda sambil mengancam menteri sekarang. Dan menteri dalam serangan harus berpindah. Menteri ke A5 bukan cuma berpindah tapi dia sambil mengancam gajah di E5. Sudah jelas Dubov mundur, gajah C3 sambil mengancam menteri. Menteri ke C5 mengamankan menteri sambil menempatkan menteri sejajar dengan menteri putih. Ada sebuah pin ke gajah. Gajah tidak bisa bergerak untuk saat ini karena ada pin di situ. Oke, kemudian di sini simpel saja. Abang Dubov main H3 mengancam gajah, dan Abang Anish juga simpel nih ya. Gajah mundur ke E6 sambil mengancam pion A2, dan memang ada ancaman di situ. Ancamannya adalah gajah makan pion, menteri makan gajah, kemudian menteri makan gajah di C3. Itu ancamannya. Dan di sini Dubov main raja ke A2, dan dia kasih tuh pion A2. Idenya adalah keluar dari pin menteri supaya dia bisa main F4 ya. Dan dengan memainkan langkah F4 nantinya Dubov bisa memulai attacking nih ya lewat langkah F4, F5 atau E4, E5, tergantung kebutuhan lah. Oke, dan di sini Abang Anish si 01 tidak terpincut untuk pion ya. Nggak kepincut nih sama pion A2, tapi dia lebih milih benteng A ke B8.
Dan ini langkah termasuk logis ya, karena bagaimanapun Bang Anies sudah menang pion ya. Jadi dia ingin menukar perwiranya untuk menuju endgame secepat mungkin ya. Dia melakukan simplification. Dan di sini Abang Dupov menolak pertukaran benteng PGC1. Tetap berusaha keep benteng untuk melakukan attacking. Kemudian di sini Menteri Kecempa dari Abang Anies. Abang Anies ingin makan pion A2 dengan menteri agar bisa disimplifikasi ke endgame ya, menteri tukar menteri, idenya itu. Dan di sini Dupov mainkan apa yang ada di pikirannya, F4 sesuai rencana, kemudian menteri makan pion A2, berharap disimplifikasi posisi dengan menukar menteri. Dari Anies sudah jelas, tapi tentu saja Dupov main menteri gede 1 menolak pertukaran. Karena dia udah kalah pion, kenapa mesti tukar menteri? Nggak logis. Dan kemudian Abang Anies di sini menyerang gajah C4 mengancam benteng ke F3. Dan di sini Abang Anies memainkan langkah F6. Kemudian menteri ke S1, tipikal manuver ya untuk menuju ke H4 untuk melakukan penekanan ke formasi pion raja hitam. Dan kemudian Anies mainkan menteri ke 2. Sangat konsisten, sangat amanah. Anies ingin mencoba menukar menteri ya untuk simplification ke endgame lagi. Sudah jelas Dupov menolak menteri ke-4 dan di sini kelihatannya kayak hitam bisa makan pion E4. Ya jawabannya memang bisa, tapi nggak gratis juga. Kalau dia misalnya ambil pion ya, benteng ke S1 mengancam menteri F5, kemudian benteng makan pion E7 sambil mengancam pion H7. Sudah mulai kelihatan hilal dari serangan putih nih kalau dia ambil jalur ini, kalau hitam ambil jalur ini gitu. Oke, hitam alias Abang Anies nggak ambil jalur itu nih ya. Dia main gajah D3. Dia coba ambil pion E4 tapi pakai gajah, nggak pakai menteri. Kemudian di sini balasan dari Dupov adalah E5, mulai menekan pion hitam di sini. Dan di sini Anies membalas dengan gajah ke E4 mengancam benteng ke G3 dan benteng ke P1. Sangat konsisten sekali idenya. Mencoba untuk simplifikasi. Kemudian benteng tukar benteng, gajah makan benteng, dan pion makan pion F6, pion makan pion F6 juga, gajah makan pion. Dan di sini kelihatan ya, hitam menang pion dan dia punya 2 pion bebas. Tapi secara bersamaan juga dia punya kelemahan dalam petak-petak warna gelap. Anies mainkan menteri ke 6 mengancam gajah ya, gajah simbol saja mundur ke 5, kemudian gajah ke 4, benteng ke A3 mengancam pion A7. Menarik kan, walaupun memang hitam menang pion, tapi pada akhirnya putih jauh lebih aktif dan hitam masih dalam bertahan di sini, dalam situasi bertahan. Oke, di sini hitam melindungi pion menteri D7, menteri ke F2 kembali mengancam pion E7, dan di sini Abang 01 menyiapkan sebuah trik menteri E7. Ya, yang dia mau sudah jelas. Yang dia mau itu putih makan pion A7, kemudian menteri makan gajah D5, pion makan menteri, dan benteng makan menteri. Dia manfaatkan pion ke arah menteri dari situ. Nah, tapi kan Abang Dupov kan pintar juga di sini. Jadi dia nggak main itu juga. Jadi dia nggak mungkin main itulah. Dia main menteri ke E3. Melindungi benteng ya dari ancaman menteri. Oke, kemudian ancaman ke pion A7 terus berlanjut. Benteng ke F7 melindungi pion. Dan di sini sebuah langkah yang simpel memanfaatkan kelemahan hitam di dark square, gajah mundur ke B2. Simple tapi change the game. Sudah jelas ini, simple buat idenya. Idenya adalah menteri ke C3 atau menteri ke D4, sebuah ancaman ke petak warna hitam dan secara spesifik petak H8. Ancaman skakma di situ. Dan di sini hitam harus menghentikan itu. Menteri ke B4 ya. Menjaga petak C3 juga D4. Kemudian simbol saja lagi, benteng ke B3 mengancam menteri.
Dan menteri harus mundur di sini sambil melindungi petak-petak yang penting tadi. Menteri ke C4 ya, tetap amanah untuk melindungi petak C3, petak C4, kemudian sekak dari Abang Dubov, dan raja tidak bisa gerak nih ya, karena petak yang lain benar-benar sudah dikuasai putih. Jadi benteng mundur menutup benteng F8. Lalu simpel saja menteri makan pion A7 sambil mengancam sekak mat nih ya di petak G7. Balik lagi. Ancaman putih hanya di sekitar petak-petak warna hitam. Dan di sini hitam juga harus melindungi ancaman ke petak warna hitam ya. Dia main menteri ke F7. Dan menteri mundur lagi ke D4. Balik lagi ancamannya ke petak warna hitam nih ya. Kali ini petak H8, ancamannya di situ tuh. Ancaman sekak mat. Dan kemudian Anies membalas menteri makan pion F4 sekak, dan setelah langkah dari Abang Dubov G3, Anies menyerah. Anies menyerah karena dia tidak bisa ya untuk menghentikan sekak mat tanpa menyerahkan menteri. Kita ambil contoh menteri ke F6 percuma. Menteri tinggal makan menteri, dan benteng tidak bisa makan karena ada pin. Juga menteri ke F2 sekak. Menteri tinggal makan menteri, benteng tidak bisa makan karena ada pin. Memang nggak ada langkah untuk putih untuk menghentikan sekak mat tanpa kasih menterinya. Dan karena itulah akhirnya si 01 menyerah gitu. Dan oke, teman-teman, itulah kali ini partai catur dari Daniel Dubov melawan Anies Giri yang dimenangkan oleh Daniel Dubov dan Anies kemarin. Dan Anies setelah kemarin di Pilpres kalah, kali ini kalah juga melawan Dubov, dan ya itulah hasilnya. Oke, dan sampai jumpa di partai berikutnya.